Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sejarah, kembali lagi di SKIKes episode berapa hayo? Episode 29 ya sobat. Sebelumnya kenalin, nama aku Mardia Gorijadin. Aku dari Departemen Heuristik, tepatnya di Sekretaris Departemen Heuristik. Nah, pada kesempatan case kali ini kita kedatangan tamu, bintang tamu yang cukup spesial, bintang tamu yang cukup menarik ya teman-teman, yaitu aktivis dari Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Adab, sekaligus volunteer PIPD Win SSC Cirebon. Boleh perkenalkan kakak, namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Adil Jihad Darmawan dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab dan sekarang saya sedang menjabat di Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Adab di Komisi D bagian Media Komunikasi dan Informasi. Sekaligus saya sedang menjadi relawan di Pusat Inovasi Pembelajaran Digital yang mana eh, Pusat Inovasi Pembelajaran Digital ini bertanggung jawab atas studio yang ada di Gedung Siber ini. Tuh. Dari penjelasan bintang tamu kita ini cukup menarik ya sobat, dimana ini sesuai dengan tema podcast pada hari ini ya, yaitu tentang peran media dalam membangun citra organisasi. Nah kak, Ya. apa sih yang dimaksud dengan media dalam sebuah organisasi? Ya, tentunya untuk sebuah organisasi penting ya mempunyai media sosialnya karena eh, banyak fungsinya itu. Yang pertama Ya, itu pasti menyampaikan informasi, yang mana menyampaikan informasi ini kepada seminimal-minimalnya itu kepada eh, contoh ini di HIMSPI ya. Berarti ya, kan HIMSPI. target audiensnya itu untuk mahasiswa HIMSPI-nya sendiri gitu Ya, kan. mahasiswa Nah, SPI-nya sendiri itu ya. ya. Lalu ada juga menjalin komunikasi gitu kan. Nah, menjalin komunikasi kepada pihak eksternal gitu kan. Contohnya mungkin ada bisa berinteraksi dengan SPI yang ada di UIN Bandung, UIN Malang Iya. gitu kan seperti itu. Jadi itu ya, peran media dalam sebuah organisasi itu untuk menyampaikan informasi Informasi. dan menjalin komunikasi seperti itu. Jadi seminimal-minimalnya tadi ke mana Kak? Ke mahasiswa Mahasiswa SPI-nya SPI-nya sendiri ya. sendiri Kalau gitu. mungkin untuk eksternalnya bisa untuk menjalin kerjasama dengan jurusan SPI yang ada di univ-univ lain. Contohnya tadi kayak dijelaskan sama kakaknya dari univ SPI, univ Win Bandung, misal kita dapat menjalin organisasi melalui peran dari media organisasi yang dijalankan oleh Departemen Kominfo gitu. Terus nih Kak, Ya. apakah media mempunyai peran penting dalam sebuah organisasi? Jawabannya ya, Nah, iya, karena emang ibarat kita tuh berorganisasi ini tuh adalah sebuah anatomi tubuh kan. Nah, iya, misal kalau BPH itu otaknya, iya, sedangkan kalau media ini ibaratnya mukanya organisasi. iya. Kalau medianya jelek, pasti dianggapnya si organisasi ini tuh jelek gitu. Oh iya, Makanya gimana caranya buat media media yang ada di organisasi ini bagus gitu supaya bisa menarik juga gitu kan. Bisa mungkin hal kecilnya mungkin nanti mahasiswanya bisa banyak atau ada yang mau bekerja sama gampang gitu kan karena jadi emang kayak terlihat branding gitu ya Bang. ya social branding gitu. Iya, iya. Terus eh, fungsi media dalam organisasi itu bagaimana tadi? Eh, Kan udah dijelaskan. yang pertama tadi sudah disampaikan ya untuk fungsi itu ada menyampaikan informasi pastinya itu kan. Lalu terluput dalam menyampaikan informasi dan juga menjalin komunikasi karena kita ranahnya organisasi kemahasiswaan, tentu aja kita perlu membuat sebuah konten yang relevan gitu Iya. dengan jurusannya sendiri-sendiri gitu.
karena eh, mau bagaimanapun meningkatkan insight gitu penting gitu untuk social branding itu sendiri gitu. Buat social branding menambah mahasiswa ya Kak. Ya, Jadi Kak, fungsi media SEMA fakultas itu berarti untuk menyampaikan informasi dari pihak kampus maupun fakultas gitu. ya benar seperti itu Ya. kurang lebih. Nah, lanjut ke selanjutnya Kak. Ya. Nah, bagaimana cara mengelola sebuah organisasi menjadikan sosial media itu branding gitu organisasi. Oke, untuk media menjadi social branding itu kan tentu sebenarnya ada langkah-langkahnya kan. Yang pertama itu target audiennya siapa gitu kan. Iya. Tentukan targetnya tuh mau siapa gitu. Iya. Kalau mungkin kalau dari HMJ itu kan targetnya untuk mahasiswa baru ataupun untuk mahasiswa ya Jurusannya. jurusannya gitu. Ya, tuh bisa seperti itu. Lalu di apa sih, sebuah organisasi itu pasti ada harusnya identitas gitu kan. Ya, Mungkin udah pada ciri gitu. agak asing lah ya. Di setiap media pasti udah ada kan logo jurusannya, terus di bawahnya juga ada sosmed-sosmednya gitu kan. Ya. Nah, tuh. Terus eh isi konten tersebut itu relevan dan bermanfaat gak gitu. Eh bukan cuma kalau di organisasi ya, bukan cuma eh postingan-postingan kegiatan aja gitu. Oh iya. Atau kalau kegiatan kan yang merasakan ya panitia sama pesertanya aja gitu kan, nggak menyeluruh gitu. Nah, maka dari itu harus bikin eh, konten yang menarik dan bermanfaat lah. Contohnya kalau bermanfaat tentu aja konten edukatifnya gitu kan. Oh iya. Misal yang belum kuliah di SPI mungkin karena EPP konten yang ada HIMSPI jadi oh tahu jadi sejarah tuh gitu ya. Oh Pasti kayak gitu kan. iya. Nah, Heeh. selain eh, konten edukatif itu juga harus ada konten eh, menariknya gitu buat nge-guide engagementnya kan. Nah itu biar happy gitu kan ya, konten seruan-seruan aja tapi eh, jangan asal ambil gitu ya, ditelusuri lagi ini relevan gak gitu buat di ranah mahasiswa gitu Jadi tuh. jangan hanya fokus untuk kegiatan aja ya Kak. Jadi Ya, harus ada konten edukatif terus menarik biar ya semua enak dipandang lah oleh semua orang itu bukan ya, hanya dari jurusannya aja. ya itu. Lalu ada juga ini harusnya eh, ada interaktif juga. Misal kalau di IG tuh biasanya ada ini ngeling kan. Iya, ada Nah, ngeling. ngeling. Jadi kan itu interaksi dari si admin sama si followernya gitu. Iya. Jadi saling berinteraksi aja kayak kita sekarang nih ngobrol gitu Iya. kan. Nah, tuh. Nah, sosmed juga perlu seperti itu. Tuh. Nah, kebetulan gitu Kak, di Himsby juga setiap tanggal 20 itu ada secret admirer atau ngisi pesan gitu lewat link ya, tahu Ya. kan? Nah, itu untuk kayak seruan-seruan aja, misal kalau dari mahasiswa kita mau ya ada saran ataupun kritik lah buat Himsby, misal malu gitu. Ya. Untuk menyampaikan kan bisa lewat link tersebut ya. Ya, itu Ataupun ya konten seru-seruan aja gitu, ya. interaktif gitu. Itu Terus salah satunya. Emang bagus bagus. ada juga hari selanjutnya besoknya itu ada kuis gitu. Ya, kuis biasanya. Kuis terkait jurusannya kan Iya, gitu ya. heeh. Ini biasanya di SPI ada nge-live gak biasanya? Eh, nge-lab itu kalau ada acara-acara besar aja sih kayak misal kemarin History Fair. Nah, Terus nanti nih ada coming soon ya sekolah sejarah mungkin ada live-nya. itu juga kan lumayan tuh. Jadi orang yang tidak bisa hadir di acara tersebut kan bisa ikut nonton, terus kalau komen-komen kan berarti interaksi juga kan. Iya, jadi nah harus ada interaksi gitu ya antara Ya, ya followers dengan kita admin mungkin. ya adminnya. Wis. Makanya admin harusnya sehat-sehat. Iya, sehat-sehat buat admin IG Himsby. Terus kan kakak
di di SEMA itu sebagai komisi deh ya. Ya. Ataupun mungkin pengalaman sebelumnya kan di BSA itu Kominfo juga. Ya. Nah, pernah gak sih Kak ada kejadian lucu ketika Kakak menjadi Kominfo? Kayak misal salah upload kah atau gimana gitu? eh Kalau melihat mah emang sering sih kesalahan. Ya namanya juga manusiawi gitu Iya, kan. heeh. Ya entah itu pun mau dari typo gitu kan. Iya. Itu dari pamfletnya. Kadang terus kadang pernah gak sih gini, udah ngedit. Contohnya di video nih. Iya. Tapi pas udah jadi kok aneh gitu ya. Oh Nah, iya. itu kadang Heeh. buat yang ngedit apa sih cingir-cingir sendiri tuh. Ya aneh gitu. Terus fun fact gitu kan. Biasanya kalau di 15 tuh biasa kan ada ganti-ganti desain gitu kan. Iya. Berapa bulan sekali gitu kan. Nah, itu tuh biasanya desain yang baru dibikin tuh dicoba dulu tuh di second akun. Cocok nggak nih? Iya, Nah, itu iya. baru diterapin ke IG Himabisanya gitu kan. Nah, Terus fun fact juga saya menjadi Kabid Kominfo di Himabsa, tapi sebelumnya tuh bukan bidang Kominfo gitu. fun fact-nya itu. Jadi Ya, jadi emang apa ya? Intinya bisa beradaptasi lah ya, tuh. tadi kan ada pergantian apa sih Desain. desain ya setiap berapa bulan sekalinya. Ya, Di Kominfo Himsi juga kayak gitu. Kita ya, berapa bulan sekali juga ganti desain ya. ya. Jadi mungkin Kominfonya juga kayak gitu mungkin ya dicoba dulu di second akunnya mungkin ini mah supaya cocok dengan ya sebelumnya gitu. Ya. Ya emang pergantian desain tuh harus ya jangan sampai satu periode Itu aja desainnya ya. itu mulu gitu Biar gak kan. monoton. Nah, itu monoton jadi orang bosen gitu Iya, ngelihatnya. Jadi jenuh kan. iya. Harus ada inovasi gitu. Inovasi, ya betul. Biar gak bosen, biar menarik lah. Mm-mm. Terus kan tadi kan kakaknya bilang bahwasannya di periode sebelumnya itu bukan Ya, Kominfo gitu. Nah, ya. kenapa gitu? Bisa jadi departemen bisa jadi di departemen Kominfo. eh Apakah ada ya diketahui lah bahwa kakak ini suka ngedit atau gimana atau eh gak tahu juga ya, tapi emang sih dari teman-teman angkatan saya sendiri itu kan, khususnya ketum saya ya. yaitu Tum Faiz gitu kan, udah mengamanahi lah kepada saya menjadi Kabid Kominfo gitu. Ya, barangkali gitu kan pernah dilihat nih ketika periode sebelumnya nih suka ngedit nih atau editannya tuh bagus misal bisa gitu ya. Jadi Ya, ya ya udah jadiin kadep Kominfo gitu. gak tahu sih kalau itu mungkin bisa lebih tanya ke Tum Faiznya ya. Wah, ya tuh. Ditunggu Tum nanti oleh-olehnya juga ya dari Malaysia. Lagi di luar negeri ya. Iya. Terus eh, itu kan tadi cerita lucunya ya itu entah itu tipe ataupun ya takut nggak sesuai desain yang lama dengan yang baru gitu. Iya. Terus ada gak sih saran dan harapan khususnya nih Iya. buat Kominfo di Himspi ataupun buat ya di kalau kakak kan SEMA fakultas ya untuk Iya. Fakultas Usuluddin dan Adab. Ya. Untuk saran ya mungkin eh udah bagus ya sebenarnya, udah nggak ada saran sih. Tapi lebih ke Tuh, yang penting dijaga konsistensinya aja gitu. ya. Karena Semangat buat Departemen Kominfo, ya FUA juga buat yang lainnya. sehat-sehat para admin Sefua pokoknya. Karena katanya tuh desainnya udah pada bagus-bagus. Ya alhamdulillah desainnya udah pada ngerti desain lah minimalnya gitu. Ya, Ya mungkin tapi kalau ngeliat-ngeliat ya mungkin di FUA tuh masih agak kurang tuh di konten videonya gitu. Di dalam tag videonya lah. Kayak ada sih, ngerti ini gak sih kayak kalau edit video terus goyang terus oh distabilin tuh. iya, Nah, itu kan stabilis. kadang karena apa ya? Karena gak premium mungkin ya, atau apa gitu. Jadi si videonya tuh kayak jelly gitu. Oh iya, Ngejelly gemeter. gitu. Ya, tetap meskipun mau segimana
distabilin gitu. Kalau goyangnya Iya, parah itu kan iya akan tet- tetap terciri ya ya, maksudnya ciri kelihatan lah goyang gitu. ya. Mungkin buat teman-teman Ormawa yang seminimalnya Sepua gitu ya, eh, pernah baca statement seperti ini. eh, Organisasi yang aware terhadap kominfonya itu bagus gitu. Kenapa? Karena ya itu, karena media ini untuk membangun citra organisasi tersebut gitu. Makanya seenggaknya nanti harus ada alat-alat yang mendukung buat kominfo gitu. Kayak mungkin beli tripod, Ya, kamera gitu kan. Tuh. Ya pokoknya perlengkapan-perlengkapan media lah. Mungkin lebih aware lebih ke situ sih. pesan dari SMA Fakultas buat Kominfo Sepua Ya. harus ada minimal minimal tripod ya Kak. Kalau Ya, kamera kan mungkin ya mahal ya, juga berjuta-juta pasti. ya minimal tripod buat Biar supaya gak geter. videonya itu stabil minimal gitu. Wah, sobat, pembahasan kali ini cukup menarik ya dan seru juga sesuai dengan tema podcast pada hari ini. Sebelum kita tutup, boleh dong Kak kata-katanya. Boleh. Pergi ke kampus. Ya. Pergi ke kampus bawa pena. Singgah Cakep. sebentar ke perpustakaan. Admin media kerja sepenuh jiwa. Citra organisasi pun menjadi kebanggaan. Wah, cukup menarik ya sobat kata-katanya. Pesan-pesan buat Kominfo sefakultas Usuluddin dan Adab, jangan lupa dijaga kewarasannya ya. Mungkin cukup sekian dari kita. Jangan lupa like, komen, Komen, share, dan subscribe. subscribe. Dan jangan lupa nyalain notif loncengnya. Biar gak ketinggalan info. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.